Haji Darsono ini pergi ke Arab Saudi bukan untuk pergi haji, melainkan dia pergi ke salah satu tempat yang bisa dinamakan juga tempat itu adalah Pulau Yaman. Di situ dia berdiam diri dengan 21 hari, dia meminta kekayaannya dari sosok. Saya tahu sedikitnya bahwa Haji Darsono dan Haji Yuni ini udah 16 kali pergi hajinya, Itu kan kita harusnya pergi haji loh, Kak. Malah perginya ke situ hanya untuk memperkaya dirinya. Dan itu salah satunya kalau di Pulau Yaman, kalau ada orang pergi haji tapi pergi hajinya itu untuk cari pesugihan, terutama ke Pulau Yaman, itu yang pasti lidahnya itu ada garis hitam. Kalau ngobrol sama saya itu Bang itu kelihatan lidahnya. Jadi ada garis hitam. Ada garis hitamnya gitu. Pasti seperti itu? Iya pasti itu Bang. Suara azan berkumandang sayu. Orang bersiap menunaikan panggilan Tuhan. Berangkat haji dengan bekal tabungan. Atau menuju Kulah Yaman. Naik haji bukan soal sampai di tanah suci. Tapi bagaimana kau sampai dengan hati bersih atau ternoda janji. Kisah seseorang yang melakukan ritual Kulah Yaman ini diketahui oleh Mas Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Malam Mencekam dan selamat malam Mas Ruli. Sobat, hari ini narasumber kita Mas Ruli punya kisah baru lagi. Pasti bertanya-tanya, ini Mas Ruli kok banyak banget ceritanya. Tapi kita sudah cek bahwa keaslian ceritanya itu bisa dikatakan 100% lah. Memang ceritanya nyata semua. Dan Mas Ruli pun siap untuk istilahnya diinterogasi ya. Siap bertemu Sobat Malam Mencekam kalau kisahnya tidak original. Betul. Mas Ruli, apa kegiatan sekarang Mas Ruli? Masih seperti dulu, Kolektor ya masih saya mengkoleksi keris dan banyak yang masih pesanan ke saya gitu banyak. Terakhir apa yang dijual? Yang terjual? Tombak, Tombak dari mana ini? Tombak Yoni yang ya mungkin saja dari orang mungkin bekas dukun yang sudah meninggal, anak-anaknya itu menjual pusakanya. Menjual ya saya beli Tapi ada juga orang yang mencari dan di kala itu dia membeli itu saya. Kalau menjadi kolektor itu boleh nggak orang yang nggak punya istilahnya nggak punya kebatinannya atau ilmu begitu? Bisa saja mungkin Kan bahaya karena ada kodamnya kan barang-barang itu. Yang pasti begitu. Nah itu gimana begitu. Itu? Ya menurut saya saran kalau misalnya masih tidak memiliki keilmuan atau mempelajari filsafatnya dari pusaka-pusaka itu dan masih nol tentang pusaka itu, mending jangan jadi kolektor. Iya, bisa sakit kan katanya. Iya. Satu itu nantinya kesanakannya kan bisa jadi dia ini salah untuk menjelaskan filosofinya. Bahwasanya ini keris atau pusaka ini yang sebenarnya buat apa, dia jelaskan dengan buat ini nantinya gitu. Jadi sesat ya? Iya. Jadi kisah Mas Ruli ini berkaitan dengan Idul Adha yang sekarang nih. Betul. Di tanah Arab ya. Betul. Kisahnya tentang Kulah Yaman. Betul sekali. Jadi ada Kulah Yaman, suatu lokasi yang dekat Masjidil Haram, betul ya? Betul. Itu menjadi tempat pesugihan. Benar atau tidak atau hanya mitos? Ternyata Mas Ruli sudah membuktikannya dengan menyelesaikan kasus seorang haji begitu ya. Haji. Waduh, gak enak juga ngomong nih. Iya. Seorang haji ya. Itu oknum. Oknum ya? Iya. Gak semua haji dong. Gak semuanya. Oke sobat, jangan kemana-mana. Saatnya kita nonton bareng kisah dari Mas Ruli. Semoga semua sehat, lancar rezekinya. Amin. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Ruli.
Suatu hari saya waktu masih tinggal di Jawa, Mang E. Itu saya ini tinggal di Jawa waktu masih saya menjalani ilmu, Mang E. Menjalani keilmuan yang belajar ngaji lah, belajar ngaji sekalian saya belajar sedikit-sedikit ilmu haromah dari seseorang gitu. Suatu hari ada rekan saya yang satu profesi sama saya, Mang E. Beliau adalah seorang budayawan kuno atau bisa dibilang dia budayawan pusaka lah, keris-keris gitu. Dia datang ke rumah saya di Jawa itu, dia berkunjung ke saya. Assalamualaikum Mas Ruli. Waalaikumsalam. Wah tumben main gitu ya. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Ada apa nih tumben main ke sini gitu saya bilang. Nah itu namanya kan Ki Bewok. Ki Bewok itu nanyakan ke saya, Mas Ruli nanti mau ya datang ke rumah saya, ada sesuatu hal yang mau saya tanyakan tentang salah satu pusaka. Karena saya tidak mengerti dan tidak bisa memahami 100% itu sebenarnya pusaka asli atau palsunya. Wah seru nih, apa kata saya tuh, apa Ki, semacam apa gitu. Adalah pokoknya katanya. Setelah 1 minggu kemudian Ki Bewok ini nelpon saya. Halo Mas Ruli, gimana kabarnya Mas? Sekarang saya mau undang Mas Ruli ke sini. Apa yang saya bicarakan seminggu yang lalu, sekarang saya sudah siap, sudah ada pusakanya. Gitu. Oke, berangkatlah saya Mang E dari rumah saya ke rumah Ki Bewok itu. Nyampe ke rumah Ki Bewok, di rumah Ki Bewok ini sudah ada Haji Darsono dan Hajayuni. Itu sudah saya samarkan namanya, Mang E. Di situ Ki Bewok langsung menunjukkan saya sesuatu, Mang E. Menunjukkan saya sesuatu, dia bilang, Mas Ruli, saya nggak mengerti tentang ini. Saya nggak mengerti tentang pusaka, salah satu pusaka ini, Mas Ruli. Cuman beliau ingin membelinya, tapi saya mau mengetes dulu, Mas Ruli. Apakah ini layak dibeli atau tidak? Gitu. Kata Ki Bewok. Oh gitu, coba saya lihat. Oh ini bambu petuk ya gitu. Sebenarnya Ki, saya bisa mengetes bambu petuk ini dengan cara logis. Namun kita tes dulu kegaibannya ya. Ayo kita bareng-bareng ke rumahnya Pak Sodikin, bahwa dia kan punya walet nih. Ini kalau ini bilang asli, walet itu akan berputar di atas kita. Oh gitu ya Mas? Ya sebelumnya saya untuk ngetes ini bukan hanya begitu sebenarnya. Ada hal lain yang untuk mengetes ini, tapi nanti kita lihat kegaibannya dulu. Datanglah saya nih ke rumah Pak Sodikin bareng mereka semua. Bareng orang bertiga itu Ki Bewok, Haji Yuni, Haji Darsono. Semua bareng naik mobil ke rumahnya Pak Sodikin. Untuk apa sih dia bawa ke tempat walet itu? Itu untuk mengetes, Pak. Sebenarnya saya nggak mengetes itu tidak harus ke gedung walet ya. Sebenarnya nggak gitu. Untuk diraba aja tahu nih saya yang asli atau palsunya. Mungkin karena si Ki Bewok ini kegoibannya hebat gitu. Ini kegoibannya bagus gitu. Nah saya dari omongan Ki Bewok saya mau membuktikan. Datang berkunjung ke rumahnya Pak Sodikin. Dia bilang izin mau mengetes pusakanya gitu. Begitu saya tes, saya bacakan sesuatu, kuncinya itu Mang E untuk bambu petuk. Bila mana itu asli ya Mang E. Begitu saya lingkari, saya acungkan ke atas itu, loh kok nggak ada satupun walet yang ikut. Itu terus setelah itu saya bilang, wah ini kegaibannya nggak ada nih. Ki ini kegaibannya, coba saya tes dengan logis ya. Saya bilang gitu ke mereka. Saya tes dengan logis, saya raba. Saya itu kompos dengan teliti Mang E. Itu kalau ada bentuknya saya mengerti lah, ya bisa untuk mengedukasikan bisa lah, insya Allah itu palsu atau tidaknya. Setelah saya raba dengan teliti, ternyata wah ini Ki, ini ada sambungannya, maaf ini bambu petuknya palsu. Ki Bewok ini beli di mana? Ini maaf bambu petuknya itu palsu karena ada sambungan untuk apa ya, salah satu bukunya ini bukan asli gitu, karena sambungan gitu.
Dilem ya? Dilem gitu. Dan ada apa ya namanya pasaknya. Dan itu enggak kentara. Begitu pulang dengan kecewa, Haji Yuni dan Pak Darsono ini, saya ditelepon lagi, dibilang sama Ki Bewok, Mas Ruli nanti kalau saya memang ada yang asli, ataupun saya bertemu dengan orang yang memiliki bambu petuk asli, Mas Ruli berkenan kan kalau saya panggil lagi? Oh siap gitu. Apalagi itu berbau uang ya, mungkin saya pikir ini cuan nih. Ini ya mungkin saya dapat lah komisinya gitu. Saya pikir saya nggak munafik. Saya mengharapkannya itu, ya saya mengharapkan imbalannya semuanya itu. Dari situ 1 minggu kemudian saya ditelepon, Mas Ruli kayaknya ini ada yang asli. Tapi belum tahu katanya. Itu baru ada kabar aja. Beliau belum datang ke sini katanya. Setelah 2 bulan ini bilang, Mas Ruli bisa ke rumah deh. Udah ditunggu sama Haji Darsono. Begitu kita datang ke rumah Ki Bewok itu, begitu saya menanyakan, kenapa kata saya tuh, Ki Bewok sudah ada kah itu. Dan saya melihat itu sosok kayak kakek-kakek sama anaknya, seusia 25 tahun lah itu. Dia melihat saya itu kayak gimana gitu, matanya tajam gitu. Itu kan dari Tengger, dari salah satu gunung Tengger. Nah itu kakek sama anaknya itu dari Tengger itu. Saya yakin karena keilmuannya itu mantap itu. Saya pikir itu itu ya kayaknya yang punya bambu petuk asli itu. Ya, dia keluarkan, sejak dia dikeluarkan aja saya sudah mengerti dari aura pancarannya itu, wah ini energinya mantap ini. Tapi saya nggak langsung percaya begitu saja, karena kalau sebelum dicek secara logisnya kan bisa jadi itu transfer energi yang ditransferkan dari seorang paranormal ataupun orang yang bisa lah gitu. Ditransferkan energi itu ke bambu petuk dan akhirnya kalau ada orang awam memegang pun bergetar gitu. Tapi itu tidak begitu. Ayo kita tes. Tapi saya sebelumnya supaya nggak capek itu, saya tes secara logis dulu ya gitu. Itu nggak sama bambunya. Dari bentuknya pun nggak sama panjang kalau itu. Panjang ya sekitar seginilah 80 cm gitu. Nah, itu carangnya ini apanya ya? Carangnya ini itu berhadapan begini dan itu sangat benar-benar alami. Begitu saya tes dengan cara logis dulu ya Pak, supaya mengerti. Kalau misalnya suatu hari mau mencari juga kan mengerti nanti gitu. Dari situ saya rabok satu pun sambungan atau ciri bahwasanya itu tuh bambu petuk palsu nggak ada. Dan saya bilang ke mereka itu, Pak, Ki, insya Allah 80% ini asli. Insya Allah ini 80% ya 90% asli lah. Untuk mengetes kegoibannya gimana Mas, kata Ki Bewok itu. Oh siap, ayo kita datang lagi ke Pak Sodikin. Nah, terutama Pak Sodikin itu sudah ada di situ. Sudah ada lah karena dia tuh ada transaksi bambu petuk nih. Kali-kali berhasil dibeli kan dapat komisi gitu Datang, ayo kita ke rumah Pak Sodikin yang ada gedung waletnya itu. Begitu sampai situ, itu tepat itu 4:30 5 sore itu. Begitu 4:30 sore, kayaknya saya udah yakin banget ini, insya Allah kayaknya ini asli ini. Begitu saya bacakan sedikit, Bismillahirrahmanirrahim, saya acungkan ke atas itu, cet, itu udah, baru berapa detik itu 200-an burung walet ini melingkar lagi ngikutin kita, Nah itu setelah saya turunkan itu bubar, walet itu bubar lagi. Oh itu begitu ya Mas Ruli, cara mengedukasikan atau cara mengetes kegaibannya bambu petuk itu. Itu fungsinya apa sih Mas? Gitu. Banyak sekali ini fungsinya. Karena energinya energi alami. Ini fungsinya kalau untuk bisa untuk penglaris ataupun bisa untuk dijadikan kalau misalnya ditaruh di gedung walet ya walet yang ikut. Kalau kita ditaruh di salah satu toko ya toko itu laris gitu ya semacam begitulah. Waktu itu saya kan nggak tahu kalau bambu petuk itu mau dibeli sama 2 sosok haji ini. Nah 2 sosok haji ini ternyata langsung transaksi di rumahnya Ki Bewok. Ayo kita kembali lagi ke rumah Ki Bewok gitu. Begitu nyampe ke rumah Ki Bewok, transaksi sama yang punya kan, orang tua sama anaknya ini.
Dan dia bilang, kalau ini mau dibeli berapa gitu. Nah orang tua itu sangat ikhlas sekali, yang kata orang-orang kan miliaran ya Mak. Dan itu enggak. Nah itu dealnya dibeli sama 2 haji ini nih sebesar 470 juta Mak. Wah kan Masya Allah itu kontan uang Mak. Kontan. Dan itu begitu dia buka tasnya itu subhanallah uang semua gitu. Wah saya dapat, dalam hati ini saya dapat komisi nih. Ternyata benar. Walaupun kakek ini belum kenal saya, ketemunya pun di situ. Nggak banyak bicara kita, nggak banyak ngobrol ataupun apa, nggak ada. Di situ kakek itu bilang, Mas Ruli, maaf saya hanya bisa ngasih segini ya. Itu ngasih saya Mak, saya nggak nyangka sekali. Padahal itu orang tua. Dan itu mungkin saya pikir kalau misalnya orang tua kan nggak mengerti tentang loyalitas atau tentang loyalitas ya, untuk ngasih tanda terima kasih gitu. Saya pikir gitu, ternyata lain. Apa yang saya tebak itu salah. Ternyata orang tua itu memberikan uang ke saya 11 juta makanya. Itu saya senang sekali. Saya senang diberikan uang itu, siapa orangnya ya nggak senang itu. Itu begitupun Pak Sodikin, dia dapat juga komisi dari sana. Dan Haji itu bilang ke saya, karena sebelumnya itu saya mengenali lah gitu sosok itu. Dia bilang ke saya, Mas Ruli sekalian ya, apa itu? Saya akan kasih sesuatu. Apa itu Pak Haji? Begini, saya nanti gak lewat Kibawok lagi. Katanya Kibawok mau ada keperluan. Jadi Mas Ruli aja ya. Apa tuh Pak Haji? Mas Ruli nanti tolong taruhkan bambu petuk ini di gedung berasnya dia. Gudang berasnya dia gitu. Ternyata Haji ini punya gudang beras. Dan gudang beras tersebut gini. Loh kok ini kan udah kaya. Kok masih pakai ginian ya gitu. Untuk apa ini? Nah, entahlah saya pun nggak ngerti karena saya nggak terlalu mikirin lah, bodo amat gitu. Yang penting kita dapat bayaran dari situ gitu. Bukannya saya sok komersial tapi gimana ya? Ya itu kan ada saling memberi ya Mak. Ya itu bagi saya itu halal lah. Datanglah saya itu menaruh bambu petuk di gedung berasnya, di gudang berasnya itu. Dan saya bilang, Pak, udah beres nih, udah saya taruh di tempat yang pas. Insya Allah haromahnya ini ataupun apa hikmahnya ini banyak sekali nanti orang yang beli. Walaupun sekarang sudah banyak, mungkin lebih banyak lagi gitu. Padahal sudah kaya raya itu Mak. Dari situ dia, Mas Ruli sini katanya. Kenapa? Mas Ruli gak ada motor kan katanya. Oh iya, saya di Jawa ini nggak ada alat transportasi kan Mak, karena jauh dari keluarga ya. Jadi beliau ngasih motor ke saya Mak. Itu motor Suprapit gitu. Itu ngasih, terus ngasih uangnya juga kan, ya amplop itu. Tapi nggak sebesar yang Bapak itu beri gitu. Alhamdulillah saya itu, wah saya senang gitu. Nah itu kan lumayan juga itu. Bahwasanya kita kan nggak punya alat transportasi di Jawa ini. Ya saya kalau kemana-mana kan jadinya nggak selalu bayar ojek Mak. Jadi saya ada kendaraan deh, mau kemana pun bisa gitu. Alhamdulillah saya syukurin semuanya itu. Saya syukurin nikmat yang diberikan sama Tuhan. Walaupun nggak seberapa tapi bagi saya itu berarti gitu. Dia pun Haji itu bilang, Mas Ruli jangan putus komunikasi ya. Kalau misal suatu hari saya minta tolong ataupun apa, saya minta ini ya diperkenankan Mas Ruli buat bisa menolong saya atau gimana gitu. Ya saya jawab aja itu. Insya Allah selagi saya mampu, saya bisa untuk mengatasinya ya saya insya Allah mau gitu. Dari situ kan si Haji ini, Mas Ruli saya nih mau pergi haji nih katanya. Mau berangkat haji lagi. Subhanallah Pak, kalau sampai sana itu doakan saya minta doanya ya Pak. Gitu. Saya minta doanya kalau Bapak sampai sana ini apa namanya bisa mendoakan saya supaya saya ini dipanggil ke sana gitu. Di pergi hajinya dipanggil ke Mekah gitu. Siap Mas Ruli, saya doakan, nanti saya doakan. Dan itu kan saya nggak tahu dia mau perginya kemana Mak. Ya yang jelas dalam hati saya ini semoga jadi haji yang mabrur dan bisa mendoakan saya di sana gitu. Saya berharapnya gitu aja. Berharapnya dia mendoakan saya untuk bisa pergi haji gitu. Yang walaupun saya nggak tahu tujuannya apa ya Mak di situ. Ya dari situ udah beberapa
lama gitu, beberapa bulan saya udah nggak ada komunikasi lagi. Nggak ada komunikasi sama Haji 2 ini. Begitu 7 bulan kemudian, si Agus ini asistennya ya. Itu Agus ini, itu udah saya samarkan. Dia nelpon saya. Mas Ruli, Assalamualaikum. Wah, Waalaikumsalam. Maaf, ini siapa? Kan karena teleponnya ini masih itu belum ada nama ya. Makanya, siapa ini? Saya asistennya Pak Haji Darsono katanya gitu. Oh iya, gimana? Ada apa nih gitu. Mas Ruli bisa nggak datang ke rumah katanya. Oh ada apa gitu. Ini Mas, Bapak sakit katanya. Mas Ruli dimohon datang ke rumahnya. Barangkali Mas Ruli mengerti tentang sakitnya katanya. Loh, dalam hati saya pikir gini. Saya kan bukan paranormal atau praktisi yang bisa nyembuhin gitu orang atau ini. Kan harusnya lari ke dokter dulu ya Mang. Itu kok gini ya? Apakah ini saya pun ngerasa gimana gitu. Ngerasa loh kok minta tolongnya ke saya ya gitu. Nah, mungkin lah dia tuh yakin di saya. Dan itu saya turuti aja. Saya datang ke rumahnya Mang. Begitu datang ke rumahnya itu, yang sebenarnya dia kan waktu itu kan mau menjelang ini Idul Adha tuh Mang. Mau menjelang Idul Adha. Nah itu dia gini bilangnya. Mas Ruli, saya ini kok sakit ya. Saya ini entah sakit apa ini. Menurut Mas Ruli apa ini? Jadi saya cek kan Mang. Pertama-tama saya cek itu dari kakinya ya. Saya bacakan sesuatu. Bila mana orang itu menjerit, berarti dia tuh ada sesuatu hal gaib yang menempel di badannya. Dan itu saya pegang, dia menjerit tapi katanya nggak sakit. Keciri jadi itu mungkin ada sosok, tapi saya pejet itu, wow itu. Bapaknya sebenarnya sakit enggak, tapi kayak gimana ya gitu, rasanya itu lain gitu. Di pejet itu bukan sakit tapi enak, tapi kok saya begini gitu. Dia pun ngerasa aneh sendiri gitu. Nah itulah letak keanehan tersebut nih, bahwasanya dia ini terpaku sama sesuatu, ada sosok rupanya di belakangnya, tapi saya nggak ucapkan. Saya nggak ucapkan karena saya etika ya mungkin, dan saya pun mungkin ini ilmunya atau apanya, saya pikir gitu aja udah. Setelah itu Mas Ruli ayo antar saya ke bandara gitu. Antar ke bandara. Memang Bapak mau kemana sebenarnya gitu. Saya mau ke Saudi gitu, mau ke Arab gitu. Mau berobat gitu. Loh kok berobat ke Arab sih Pak? Sebenarnya Bapak mau umroh atau mau pergi haji atau mau apa? Saya mau pergi haji Mas, sekalian berobat gitu. Lah gini loh Pak. Saya kan udah sampai bandaranya itu Pak. Sama asistennya saya bertanya-tanya kan sering gitu. Saya tanya itu kok ke Arab Saudi? Kenapa nggak ke Brunei gitu kan? Sebenarnya kan kalau orang-orang kaya itu kalau sakit sedikit aja berobat ke luar negeri ya gitu. Keluar negeri kan, tapi kalau ke Arab itu kan sebenarnya untuk pergi haji ya ataupun umroh. Nah itu mah katanya pergi haji sekalian mau berobat gitu, bilangnya gitu. Oh ya sudahlah, mungkin kemauan orang kaya mah terserah dia gitu ya. Dari bodo amat lah gitu. Ya dari situ tuh waktu di bandara ini saya sempat ngobrol sama ajudannya. Kata ajudannya ini, Mas, kalau Bapak ini memang begitu kelakuannya. Kalau sakit dia pergi ke Arab. Loh, ngapain? Kan di sana ke Arab kan katanya mau pergi haji atau umroh. Enggak, Mas. Dia tuh kalau udah ke Arab Saudi dia berobat itu dia nginapnya itu sampai 29 hari. Loh, katanya tuh, dia ngapain dia pergi haji atau kemana? Entahlah Mas katanya. Wah dari situ saya tidak mau banyak berpikir gitu. Oke lah, wayalah terserah gitu. Pulanglah saya ini. Setelah saya pulang, untuk beberapa lama lah, beberapa hari itu, saya ketemu sama seseorang yang sengaja bertamu ke saya. Itu namanya Yanto. Yanto ini dengan sangat sopan, dengan sangat nyelondoh kalau orang Jawa itu bilang itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu. Yo, siapa? Itu, saya Yanto Mas.
Saya bukakan kan pintu. Wih silakan masuk. Mau bikin apa mas? Kopi. Saya bikinkan kopi kan istri saya waktu itu. Dan dia bilang gini. Saya dulu bertanya ke dia. Apa tujuannya mas ini datang ke saya? Dia bilang gini. Mas saya ini orang sakit hati mas. Lantas mau apa gitu. Kan saya tanya gitu ya mak. Jadi waktu itu dia bilang gini. Mas bisa nggak mas saya ini menyuruh Mas Ruli untuk menumbangkan seseorang. Loh, iya Thomas. Aku ini bukan dukun. Aku ini bukan paranormal ataupun praktisi spiritual atau apa, bukan. Saya ini cuman pengepul pusaka lah, yang namanya budayawan ya, yang namanya pengepul pusaka ya. Kalau ada pusaka yang mau dijual saya beli dan saya simpan gitu, saya pelihara. Ya saya meneruskan budaya-budaya Jawa aja gitu. Saya profesinya nggak gitu. Dan loh, Mas ini kok sampai segitunya ya minta tolong ke saya untuk menyantetkan orang itu. Emang siapa sih Mas yang mau disantet gitu? Dia diem aja itu. Saya benar-benar tolak mentah-mentah dan saya memang apa ya? Gitu, apa ini gitu. Itu pulanglah si Yanto ini. Begitu pulang, apa sih sekitar 2 mingguan itu. 2 mingguan ini ada sosok ya mungkin rekan sebudayawan juga. Satu circle juga di bidang pusaka lah. Itu namanya itu Ki Darmo. Ki Darmo datang itu ke saya. Wah ada apa lagi nih gitu. Tapi biasanya kalau Ki Darmo datang dia bawa pusaka gitu. Bawa pusaka, Mas mau nggak? Kalau mau sok sekian juta gitu, saya beli gitu biasanya. Nah itu Ki Darmo ini ya ada juga seringnya minjem pusaka saya. Minjem pusaka saya ini nggak tahu tujuannya beliau untuk apa, nggak tahu, waktu itu saya masih belum ngerti juga ya. Tapi di situ saya nanya, Ki Darmo tuh band main ke saya, ada apa nih gitu. Gini loh mas, saya mau minjem pusokonya sampean gitu. Lah biasanya kan Ki Darmo kesini bawa pusaka, mau minjem punya saya memang mau apa gitu. Dan Ki Darmo ini nggak menjelaskan, waktu itu dia masih mungkin kayak gimana ya. Dan saya nanya lebih detail, Ki buka aja tujuannya Aki ini apa, mau meminjam pusaka saya gitu. Saya tegas makanya itu. Apa ini tujuannya mau meminjam pusaka saya? Nah Aki tuh bilang, gini Thomas, saya tuh punya pasien, saya disuruh menumbangkan seseorang gitu. Loh ntar dulu, kalau untuk niatnya begitu saya nggak bisa. Dan pusaka itu sebenarnya udah nggak di saya gitu. Pusaka yang kita mau inginkan itu bukan di saya lagi, itu bukan ada di saya lagi gitu. Dan waktu itu saya nanya, kepo kan waktu itu makanya saya nanya bahwasanya siapa sih sebenarnya yang mau ditumbangkan ini gitu. Saya punya pasien katanya, dia ini sakit hati ke bosnya gitu. Sakit hati ke bosnya. Bosnya ini kalau marah itu binatang keluar semua dari mulutnya ini. Keluar semua. Dan dari situ itu sakit hati sekali. Makanya dia nyuruh saya untuk nyantetin mantan bosnya gitu. Loh mantan bosnya gitu. Astagfirullahaladzim sampai segitunya. Dengan alasan gitu doang, dengan alasan sakit hati. Itu gitu ya. Aki sendiri kok tega ya begitu. Bukannya tega mas, saya kan orang mencari uang sebenarnya. Itu. Saya mencari uang dan ya gimana ya. Ya rencana itu Aki ini disuruh sama orang tersebut. Dibayar berapa Ki? Saya tanya kan kepo makanya di situ. Dia jawabnya, nggak gede sih mas sebenarnya. Dia mau ngebayar saya itu cuma 1,5 juta. Buset, subhanallah murah amat gitu kan saya gitu kan. Dia bilang, enggak tuh mas, kita sih hanya untuk apa ya, sekedar saya membuktikan bahwa saya ini mampu. Kan dia bisa apa namanya, bisa trending lagi misalnya itu udah tercapai gitu. Loh ya jangan gitu, berarti di situ itu nggak berpikir 2 kali. Ke Ki Darmo saya sedikit kasih nasihat. Saya kasih nasihat bahwasanya kan belum tahu, spekulasi bahwasanya orang itu ingin menyantet mantan bosnya. Mantan bosnya kan belum tahu orangnya bagaimana.
Coba saya pengen tahu siapa dulu nih orangnya gitu kan. Saya lihat di situ, ini loh Mas, namanya ini ya. Ini fotonya saya masih nyimpan gitu ya. Woi, saya mau lihat dong, kepo kan saya. Begitu dilihat, subhanallah, kita ora tahu pisan, ora tahu diri iki. Iki wong dermawan toh Mas, amalnya di mana-mana, orangnya toh baik iki. Dia udah pergi haji beberapa kali, tapi kok seteganya ini kita mau nggak tahu orang ini. Saya tahu, ini orang terkaya ini, orang kaya ini Pak Darsono ini, Haji Darsono. Saya kenal orangnya, saya kenal sekali orangnya, dermawan ini orangnya. Oh sampai segitunya sih, sampai apa namanya ya, tega gitu, mempunyai niat untuk buruk kepada Darsono ini gitu. Nah, dia bilang gini, bukannya saya tega sih Mas, saya ingin supaya kita tuh nanti booming dan saya banyak pasien lagi gitu. Kalau sudah menumbangkan orang yang terlihat bagus gitu. Nah sebelumnya saya mau tanya nih Ki, kalau Ki Darmo itu pernah nggak sebenarnya menyerang atau menyantet sebelum ke saya nih, pernah nggak datang atau menyantet orang itu? Pernah Mas sebelumnya. Saya mau menargetkan Pak Darsono udah 2 kali katanya. Udah 2 kali datang itu. Saya bersama teman saya 4 orang. Saya berusaha menyerang. Usaha saya untuk menyerang Pak Darsono targetnya. Dan itu kok nggak pernah nyampai ke dia. Nggak pernah nyampai. Itu begitu tak balik lagi. Yang disuruh sama saya balik lagi. Nah dari situ kedua kalinya saya menyerang Pak Darsono ini. Saya berempat lagi Mas, berempat lagi bersama anak buah saya. Tetap saja nggak kena orang ini. Entah energi apa yang ada pada Pak Darsono ini sama Ibu Yuni. Entah energi dari mana itu. Saya nggak ngerti. Mungkin hanya pusaka Mas Ruli yang bisa menumbangkan itu. Sampai ini nggak mikir bahwasannya itu kan hal yang nggak baik. Sudahlah, saya nggak mau nolong. Saya nggak mau nolong. Sampai cari lagi lah pusaka yang lain-lain lah. Saya nggak ada begitu, nggak ada gitu. Saya tolak tuh Mang. Saya tolak mentah-mentah dia dengan menjawab bahwasanya maaf sekali, saya nggak bisa bantu. Pusokonya bukan di saya lagi sekarang. Entah di mana, karena saya pun mencari, entahlah gitu. Padahal sebenarnya itu pusokanya masih ada di saya Mang. Dia nggak kapok Mang datang ke saya. Ki Darmo ini nggak kapok. Begitu saya ngomong gitu, sekali lagi dia datang ke saya. Sekali lagi datang ke saya ini dia mengeluarkan ilmunya. Di situ dia mungkin dalam hati saya ini pribadi, ini apa mau nyoba saya gitu. Apakah dia sengaja mau mencoba saya untuk supaya dia ini hebat gitu. Jadi dia itu bilang ke saya, Mas ayo kita semedi bareng berdua. Kita ini tafakur untuk bisa mengeluarkan ilmu. Subhanallah, apalagi karena dia tuh semacamnya dekat gitu Mang. Walaupun dia itu punya pikiran buruk, sifat buruk gitu ya, tapi dia kayak mendekat gitu sama saya ini, tingkah laku jadi saya ini sopan baik gitu. Tapi dia sedikit saya curiga gitu, ada apa nih gitu. Cuman dari hal-hal buruk pasti ada hal baiknya juga gitu. Jadi saya nggak menilai selalu negatif, enggak Mang. Ini mungkin ini ada hal baiknya juga nih. Dari situ dia, Mas Ruli coba pegang saya gitu. Ternyata dia udah siapkan, kita siapin ini dulu. Itu di rumah saya. Di rumah saya. Itu di pinggirkan, cermin itu dipinggirkan Mang. Jangan ada cermin gitu. Nggak boleh itu. Saya udah nebak dalam hati, kok cermin nggak boleh. Apa ini mau ilmu dalam nih, mau mengeluarkan ilmu gitu dia, ilmu dalam. Cermin digadaakan, ditutupin semua di rumah saya nih. Kaca-kaca itu ditutupin. Walaupun kaca nako tapi itu tutupin semua Pak. Nah, itu saya yakin ini mau mengeluarkan ilmu yang paling dalam, maksudnya dari dalam. Ini Ki Darmo mau mengeluarkan ilmu apa? Mas Ruli ikut aja. Iya saya ikut gitu kata saya. Ki Darmo mau ngerogoh sukmo apa mau gimana? Loh kok tahu Mas ya? Ya sedikit-sedikit tahu lah kalau semacam begini dengan syarat-syarat demikian itu ya gak ada lagi. Kalau bukan mau ingin ngerogoh sukmo ya atau ngelihatkan pandangan secara spiritualis dengan itu begini. Begitu saya duduk, Ki Darmo duduk, saya dipegang tangannya itu
itu saya lihat gambaran. Dengan dia memegang sesuatu nama sama foto ya, itu dapat gambaran. Kayak seperti saya itu pergi, itu. Saya itu pergi. Bahwasannya Haja Yuni dan Haja Darsono ini pergi ke Arab Saudi bukan untuk pergi haji, melainkan dia pergi ke salah satu tempat yang bisa dinamakan juga tempat itu adalah Pulau Yaman. Hah? Pulau Yaman ini yang berarti penampung air. Dari zaman mungkin ratusan tahun sudah dibangun sama orang Yaman. Jaraknya ini dari Masjidil Haram ini 1,5 kilometer. Itu di situ Pulau Yaman ini banyak sekali dipercaya bahwasanya tempat yang sangat spiritualis untuk bisa meminta kekayaan. Untuk bisa meminta kekayaan dengan instan, dengan datang ke Pulau Yaman dan bertapa di situ. Entah kata orang kita itu bertapa ya di situ. Apa sih yang orang pergi haji lakukan? Misalnya orang pergi haji itu 31 hari atau 29 hari ya. Ya itu sama makanya. Di situ dia berdiam diri dengan 21 hari. Dia meminta kekayaannya dari sosok gitu. Waktu saya ngerogoh sukmo sama Ki Darmo, bahwasanya itu Haji Darsono sama Haji ini didatangi sosok. Haji Darsono itu tanya, sampean siapa? Itu yang ada dalam rogoh sukmo saya, itu ditanya bahwasanya sampean itu siapa? Saya ini yang menjaga harta di alam dunia ini. Saya ini yang menjaga harta di alam dunia ini. Nah, mungkin dari situ nih, karena spekulasinya bahwa Pulau Yaman ini tempat pesugihan di Arab Saudi, itu benar adanya. Mungkin itu penjelmaan dari sosok iblis atau setan itu kayaknya. Karena itu kan udah menyimpang ya, betul tidak Mang? Itu kan kita harusnya pergi haji loh Kak, malah perginya ke situ hanya untuk memperkaya dirinya. Dan itu salah satunya kalau di Pulau Yaman, ini saya dapat cerita dari orang tua ya Mang. Kalau ada orang pergi haji tapi pergi hajinya itu untuk cari pesugihan, terutama ke Pulau Yaman, itu yang pasti lidahnya itu ada garis hitam. Kenapa? Karena salah satu syarat-syarat yang untuk ke situ, datang ke situ itu harus memakai minyak malaikat subuh. Dan ternyata saya dengar dari asistennya Pak Haji ini, kalau beli minyak itu yang satunya 12 juta, 12 juta dan itu ditaruh itu sebagian satu ini untuk ditaruh dipoleskan di uangnya, salah satunya itu ada yang ditelan. Makanya ada peribahasa sama orang-orang tua zaman dulu, kalau kamu pergi haji ke Arab Saudi tapi lidahnya hitam, berarti kamu bukan haji mabrur, tapi kamu hajinya ini mencari pesugihan. Nah, itu udah ada garis, Pasti seperti itu. Iya pasti itu, karena dari berita yang diberikan, dari kabar yang diberikan oleh asistennya juga ya, saya rangkum bahwasanya benar ini. Kenapa orang tua zaman dulu bilang begitu? Dari dia menelan minyak malaikat subuh itu. Keduanya itu kakak adik ini, dia semuanya dua-duanya ini lidahnya itu ada hitam. Kalau bicara sama saya itu pasti ada kelihatan hitam. Haji Yuni sama Haji Darsono ini kan kalau ngobrol sama saya itu itu kelihatan lidahnya. Jadi ada garis hitam, ada garis hitamnya gitu. Nah itu karena minyaknya itu. Kenapa bisa ada bekas? Karena yang pasti nih kalau orang yang ngakunya pergi haji ke Baitullah atau ke Mekah, tapi dia itu datangnya ke tempat lain, itu pasti ada ciri kata orang tua ya. Cirinya itu lidahnya hitam. Kenapa sih? Ya salah satunya itu karena menelan minyak itu. Dan itu kalau menelannya hanya sekali mungkin nggak ada bekas ya Yang pasti kalau orang perginya itu untuk cari pesugihan ke Arab Saudi nggak satu kali pergi hajinya. Dan ternyata benar selama saya ini ikut rogoh sukmo sama Ki Darmo dan informasi dari asistennya, ternyata benar bahwasanya Haja Yuni sama Haja Darsono ini pergi hajinya itu udah hampir 12 kali
Saya tuh astagfirullahaladzim, apakah ini benar demikian ya? Aduh ini halu atau apa saya ini. Begitu saya eling, astagfirullahaladzim. Itulah katanya Mas Ruli. Saya ini bisanya tega itu dia nggak tulus hajinya ini. Loh kok gitu? Jangan ngomong gitu. Kamu ini nggak tahu, sampai nggak tahu nih semua sifat pribadinya dia itu bagaimana, nggak tahu. Dia yang jelas itu begitu Mas, katanya. Dia pergi ke Arab Saudi itu untuk menambah kekayaannya dengan datang ke Pulau Yaman dengan semedi di sana, dengan mungkin perjanjian juga ini, itu kan. Loh, saya bilang iya sih bisa jadi, tapi jangan digitukan lah, biarin saja. Sampai nggak tahu amalnya, salah satu amalnya Pak Darsono ini luar biasa. Gimana sih Kang? Nih begini, saya tahu sedikitnya. Pak Darsono ini memberikan amalnya kepada preman-preman. Preman-preman yang bertato, yang entahlah itu sholat itu gimana. Didatangin sama Pak Darsono. Nih saya beri 50.000 satu orang, asal yang penting sholat. Lohor ini aja. Ternyata memang benar Pak. Ada mungkin 100 orang, lebih lah kayaknya. Preman-preman yang ada di sekitar kota itu Pak. Semua datang ke masjid itu, diberikan 50 ribuan satu orang. Oh ya dikalikan berapa itu ya Mak? Itu merupakan uang yang sangat wah gitu. Dan itu semua sholat semua preman itu. Ini saksinya banyak Bang. Dan itu mungkin ya yang dengarkan saya atau melihat saya waktu itu yang jadi premannya entah apa itu mengiyakan. Bahwasanya di kota tersebut itu amalnya sangat luar biasa Mak. Nah itu saya omongkan juga ke Ki Darmo bahwasanya udahlah Ki Darmo, jangan macam-macam lu. Udah biarkan itu. Mau dia itu bagaimana, mau dia bagaimana itu ban istilahnya. Itu urusan dia. Setelah ke-12 kalinya pergi haji itu sudah datang ke Indonesia lagi, ya telepon saya lagi itu. Mas, bisa ke rumah enggak? Oh siap. Dan saya tanya kan, anak apa iki? Kita diundang gitu, ada apa lagi nih? Apa dia masih sakit atau apa ini? Saya datanglah ke rumahnya bawa suprapit. Wah keren nih gitu. Datang ke rumahnya. Itu ada apa nih Pak Haji? Saya udah sembuh Mas katanya gitu. Oh syukur alhamdulillah gitu. Cuman ada dalam hati saya ya, apakah benar ini dia tuh hajinya dia perginya ke Pulau Yaman? Itu tahun berikutnya itu Pak. Tahun berikutnya itu dia lagi nggak pergi haji dan dia nggak berangkat pergi haji. Dia datang ke saya dan waktu itu sudah menjelang Lebaran Idul Adha Pak. Saya entahlah kenapa orang ini lebih dominan dekat ke saya gitu ya, atau sengaja kalau ada apa-apanya biar saya tangani ya nggak tahu gitu ya. Cuman yang jelas nih orang datang ke saya yang biasanya saya dipanggil ya, tapi dia datang Dia datang itu Assalamualaikum. Wah ada orang gede nih main ke rumah gitu, dalam hati oh subhanallah ini orang gede nih gitu ya. Nah, ada apa Pak Haji? Tumben nih, astagfirullahaladzim saya nggak bisa ini menghormati secara maksimal. Tenang aja Mas itu. Saya cuma nanya katanya. Itu kalau di sini di desa Mas Ruli ini di Jawa ya waktu itu sudah ada yang mau korban nggak? Ngorbanin sapi atau kambing. Oh kalau lihat di masjid sih ada itu. Ada 2 ekor sapi, orang DKM itu saya lihat itu, sama kambing 4. Itu dari masyarakat mungkin. Oh ya wis, gitu Mas. Nanti sampean bilang ke DKM-nya, saya mau naruh sapi nih di sini untuk kurban, hari raya kurban itu. Oke gitu. Ya udah, tunggu aja malam ya katanya. Mungkin insya Allah malam atau sore lah datangnya gitu. Siap Pak Haji, terima kasih sebelumnya. Nah dia nggak lupa ngamplopin ke saya. Alhamdulillah nih lumayan gitu ya. Nah begitu pulanglah dia. Itu pulang, wah saya bilang ke DKM, orang-orang DKM, nih mau ada sapi nih amalnya orang gitu. Oh siap Mas Ruli. Di situ saya kenapa dikenal di Jawa itu ya gara-garanya orang itu Mak. Saya nggak kira dan nggak nyangka bahwasanya nih Pak Haji Darsono Ibu Yuni nih, begitu saya lihat Mas saya udah di jalan nih
Mas Ruli datang ke sini. Saya kan masuk gang, rumahnya jauh dari jalan besar itu. Nah itu jauh. Begitu saya lihat keluar, saya pakai Supravit, saya lihat, subhanallah, itu mobil truk 3 bawa sapi semua itu makanya. Oh ini orangnya Pak Darsono ya, orangnya Haji Darsono, betul. Ini sapinya Mas dari Bapak untuk desa ini, untuk kampung ini. Subhanallah, ini mah gak kira-kira gitu. 12 ekor sapinya itu makanya. Saya perhitungkan di situ apakah benar ya Haji Darsono kan sudah 12 kali pergi haji. Nah sapinya itu 12 adanya di situ. Apakah ini menyimbolkan itu gitu ya? Tapi itu dalam hati ya, dalam hati kecil makanya. Saya nggak mau melihatkan ya memang naudzubillah saya punya pikiran buruk sedikit di situ. 12 ekor itu subhanallah itu. Jadi orang DKM pun ngerasa kaget. Saya dikenal di situ makanya gara-gara Haji Darsono itu. Dikenal sama masyarakat situ. Wah, Mas Ruli donaturnya mantap ini. Sampai 12 ekor menyumbangkan sapi untuk Idul Adha gitu. Iya itu mungkin rezekinya masyarakat sinilah gitu. Rezekinya masyarakat sini udah kita itu aja kita barang-barang kita itu urus gitu. Ternyata diuruslah sama DKM situ. Saya lah itu urusan Idul Adha itu selesai ya. Semua udah dibagikan dagingnya, apanya sudah dibagikan semua, selesai lah. Setelah beberapa tahun dia datang ke saya itu, Bang. Datang ke saya dan bilang ke saya mau buat ini loh Mas, mau buat padepokan. Loh, ya itu terserah Pak Haji gitu, urusan Pak Haji. Silakan saja. Nah, Pak Haji mau bikin padepokan di mana gitu kan? Ya di daerah-daerah sini Mas lah gitu. Ya udah kalau gitu ya apa yang menurut Pak Haji baik ya lakukan saja gitu. Nah dari situ udah tuh makanya Pak Haji itu ngurus-ngurus sama orang gitu. Nah waktu itu kan saya sibuk nih, cuman saya ada keperluan lah. Tapi dia ini ngurus-ngurus membuat salah satu padepokan besar makanya. Halamannya luas, untuk apapun itu luas itu. Dari situ saya pikir ini padepokan, ini tanah karena di pinggir jalan. Saya rasa nggak sedikit uang makanya. Ini pasti dananya miliaran ini. Saya rasa gitu. Soalnya besar di pinggir jalan. Besar sekali. Dan itu padepokan ini sampai sekarang banyak makanya. Bikin padepokan itu saya mengerti. Saya tahu nih, sedikitnya bahwa Haji Darsono dan Haji Yuni ini udah 16 kali pergi hajinya makanya. Sudah 16 kali pergi haji dan di situ mulai hartanya ini mulai menyusut makanya. Mulai menyusut dan tahun berikutnya saya lihat dia nggak pergi haji. Begitupun tahun berikutnya kok dia nggak pergi haji lagi. Dari situ dia udah kelihatan tuh lemah badannya. Dia nggak bisa lagi bangun, nggak bisa lagi itu. Dia sudah dalam artian dia udah sakitnya udah parah. Saya pun sempat nengok ke rumahnya ini udah bicara aja udah gak bisa. Jadi sudah terbaring gitu. Sudah terbaring dan istrinya kan nanya ke saya. Istrinya nanya ke saya bahwasanya ini sakit dari apa Mas? Ini mah udah uzur dari faktor usia. Kedua kali mungkin terlalu lelah gitu. Saya tahu ini 2 tahun berikutnya ini dia nggak pergi haji Mai. Dan tahun itu tuh begitupun dengan hartanya turun semuanya. Anak-anaknya pun ya sedikit ada yang nakal gitu ya Mai. Sehingga membuat runtuh sedikit demi sedikit hartanya. Nakalnya itu sedikitnya dia ada yang menjual tanahnya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan itu ada anaknya salah satunya ini pemain judi, pemain judi sehingga menghabiskan harta orang tuanya. Apanya pun dijual, gitu demi main judi itu. Usut punya usut kan setelah haji ini nggak pergi haji selama tahun-tahun berikutnya itu hartanya menyusut, menyusut. Dan saya rasa mungkin ini akhir dari semuanya, karena dia nggak pergi haji lagi, nggak ke Kulah Yaman lagi. Gitu. Dan itu merupakan ya hal yang paling hebat bagi dia mungkin ya, karena datang ke Kulah Yaman ya sama saja menambah hartanya gitu. Ya dari situ datanglah
Suatu hari mendung itu. Siang mendung hari Sabtu Legi Mae. Itu sebagian ada yang ngasih kabar ke saya. Bahwasannya Haji Darsono meninggal. Saya ucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu itu apa penyebabnya? Karena sakit keras gitu. Sakit keras dan itu maaf ya. Harusnya kan orang soleh ya berarti itu ya. Maksudnya orang soleh karena pergi haji harusnya mabrur gitu. Dekat sama Allah gitu. Itu dengan rapih. Ya itu enggak. Meninggalnya itu dengan enggak rapih gitu. Kondisinya itu matanya terbelalak gitu. Matanya. Dan itu meninggalkan hal-hal buruk lah. Seperti apa ya? BAB di situ, apa di situ gitu. Dan ada salah satu orang yang dibayar mahal pun enggan untuk menolong, untuk membersihkannya itu. Enggan gitu. Itu padahal itu orang soleh gitu. Orang soleh itu dilihatkan matinya pun gitu. Dan itu kok gitu ya, padahal amalnya di mana-mana gitu ya. Kok begitu gitu. Dan pada waktu itu dia minta dikuburkan di salah satu padepokannya. Dia ngerasa mungkin ini awal dari saya itu gitu. Jadi itu dikuburkanlah di situ. Dan saya pun ikut melayat ya ke situ dan ikut mendoakan juga semoga amal dan perbuatannya diterima sama Allah Subhanahu wa taala itu. Begitupun di Sabtu kemudiannya dan Sabtu lagi itu siang lagi persis jamnya pun sama. Itu mendung tapi nggak ada hujan. Gelap lah langit itu. Itu sama persis jamnya, harinya Sabtu Legi. Itu Ibu Haja Yuninya yang meninggal. Ibu Haja Yuninya meninggal, tapi beliau nggak dikuburkan di padepokan. Dikuburkan entahlah di mana itu mungkin saya waktu itu nggak ngelayat sih, itu nggak ngelayat, nggak apa ya karena mungkin dengan kesibukan saya emang saya nggak ngelayat tuh entah dikuburkan di keluarganya atau di mana itu saya nggak tahu. Yang jelas hari waktunya semua sama seperti Pak Darsono meninggal. Setelah Pak Darsono, Haji Darsono meninggal, Ibu Hajah Yuni meninggal, itu kan sudah ke-16 kalinya dia pergi haji ya Semua hartanya itu sedikit demi sedikit hilang. Yang tadinya entah nomor berapa paling kaya, sekarang hilang. Hilangnya itu mungkin ya karena hutang atau gimana entahlah, saya nggak ngerti ya. Ya nggak seperti dulu gitu. Yang tadinya punya punya kehebatan lah, dia memiliki butik, memiliki apa itu, sekarang nggak ada semua. Katanya sudah dibeli sama orang semua gitu. Ya kiranya di situ cerita saya ini semoga jadi tuntunan bahwasannya orang pergi haji itu kalau dengan niat baik ya akan menjadi haji mabrur ya. Tapi kalau dengan niat yang buruk mungkin dia nggak datang ke Mekah. Jadi tumbalnya itu diri sendiri ya? Tumbalnya kayaknya itu diri sendiri dan itu pasti diri sendiri tuh, karena nggak ada tumbal lain tuh. Anak-anaknya ada? Anak-anaknya ada semua. Sehat-sehat? Sehat-sehat semua. Walaupun ada yang meninggal dengan kena penyakit ya, itu sehat semua yang lain. Jadi memang ada ya pesugihan di Kulah Yaman ini? Ada. Bukan sekedar cerita ya? Bukan. Mungkin masih banyak kasus-kasus lain ya? Mungkin, tapi itu haji-haji Kulah Yaman ini? Iya. Tapi mungkin gini, saya sedikit memberitahu ya, sedikitnya ini begini. Sekarang ini sudah ditutup tempat Kulah Yaman ini. Iya. Iya. Sudah ditutup. Bahwasanya kalau yang haji yang melakukan pesugihan di Kulah Yaman ini itu haji-haji yang tahun-tahun ya orang-orang lama lah, haji-haji lama itu. Yang sekarang udah nggak bisa ya? Sekarang itu nggak bisa gitu, karena sudah ditutup konon tempatnya ini. Dan dijaga katanya oleh tentara juga ya? Iya, ada yang jaga juga. Jadi Kulah Yaman adalah sebuah bangunan tua yang terletak di kota Mekah ya? Betul. Arab Saudi sekitar 1,5 kilometer dari Masjidil Haram. Betul. Awalnya tempat ini merupakan kolam renang umum. Betul. Itu dibangun lebih dari 100 tahun oleh arsitek keturunan Yaman. Betul. Namun seiring waktu Kulah Yaman disalahgunakan oleh sebagian jemaah haji. Betul. Dan yang melakukan umroh juga.
Iya, betul. Untuk melakukan ritual yang dianggap sebagai pesugihan seperti mencelupkan sorban, Betul. mandi atau meminum air kolam dengan harapan mendapatkan kekayaan. Karena aktivitas yang menjurus pada kemusyrikan ini, pemerintah Arab Saudi menutup tempat tersebut dan melarang kunjungan ke sana. Betul sekali, Pak. Itu saya bacakan dari Om Google ya. Jadi memang mereka yang melakukan pesugihan di sini bisa melakukan sodakoh ya, Bisa. dermawan, itu Dermawan diizinkan sekali. ya. Sangat itu, sangat. Dan yang menerimanya boleh, Ya boleh-boleh saja, Bang. karena nggak tahu ya. Karena nggak tahu dan itu kan amal pemberian itu. Oke, baik. Mas Ruli, terima kasih dan Sobat Malam Mencekam, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Betul. Mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Akhirnya Malam Mencekam dan Mang Ei undur diri. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.